Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Lukman Abdullah dari program studi bisnis digital. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam yang terjadi pada periode klasik awal, tepatnya pada tahun 250 Hijriah sampai 450 Hijriah, yang dimana di periode ini pun umat Islam sedang mengalami masa kejayaannya, dikarenakan di masa ini umat Islam tak hanya memiliki keunggulan dalam segi agama, akan tetapi umat Islam juga mengungguli dari beberapa sektor ataupun bidang keilmuan. Di antaranya ada astronomi, ekonomi, manajemen, dan masih banyak lainnya. Dan oleh karena itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga uh, materi ini itu sangat penting bagi mahasiswa ekonomi. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke materinya. Pada periode klasik awal dalam sejarah Islam, yang berlangsung kira-kira antara abad kedua hingga abad kelima Hijriah, sekitar abad ke-8 sampai ke-11 Masehi, umat Islam mengalami fase yang disebut sebagai zaman keemasan atau Golden Age, sebuah masa yang dimana tidak hanya spiritualitas, perkembangan pesat, namun juga pencapaian luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, filsafat, kedokteran, dan tentu saja ekonomi dan bisnis. Periode ini ditandai dengan kemajuan luar biasa yang tidak hanya berdampak pada peradaban Islam sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban dunia. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, zaman ini sangat penting karena menjadi pondasi awal dari membangun pemikiran ekonomi Islam yang kemudian berkembang menjadi sistem yang khas dan menyatu dengan nilai-nilai agama. Di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama masa pemerintahan khalifah-khalifah besar seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, ekonomi Islam tidak hanya tumbuh dari sisi praktik perdagangan dan agrikultur saja, tetapi juga dari sisi teori dan pemikiran yang menyatu dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hukum syariah. Baghdad, yang menjadi ibu kota Abbasiyah, menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia saat itu. Disinilah para ulama, cendekiawan, ahli filsafat, dan ahli matematika, serta ekonom muslim berkumpul dan berdiskusi. Selain Baghdad, kota-kota lain seperti Basrah dan Kairouan juga memainkan peran yang penting sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Perdagangan yang berkembang pesat di berbagai rute, baik darat maupun laut, menjadi tulang punggung perekonomian ekonomi Islam. Rute perdagangan dari Timur Tengah ke Eropa, Asia Selatan, dan bahkan ke Tiongkok membawa kekayaan dan kemakmuran ke berbagai kota. Perdagangan Muslim menjadi penghubung budaya ekonomi antar bangsa serta menjalin relasi dagang yang luas dan memperkenalkan prinsip-prinsip kejujuran serta keadilan dalam transaksi dagang. Namun, yang membuat sistem ekonomi berbeda dan menonjol adalah upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan efisien, yang dimana tidak hanya bertujuan kepada akumulasi kekayaan, tetapi juga pada distribusi yang merata secara kesejahteraan sosial, serta kebutuhan untuk membangun sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, mendorong para pemikir dan pemimpin untuk tidak hanya menciptakan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, tetapi juga menulis dan merumuskan pemikiran ekonomi yang bertahan hingga kini. Salah satu ciri utama dari ekonomi Islam pada masa klasik awal adalah sistem sosial ekonomi yang dibangun atas prinsip gotong royong dan keadilan. Keadilan di sini ada keadilan distribusi kekayaan yang ditandai ataupun dilakukan dengan cara zakat, infak, wakaf yang dijalankan secara sistematis untuk memastikan bahwa kekayaan tidak menumpuk pada kelompok tertentu saja. Baitul Mal, semacam lembaga keuangan negara, berfungsi aktif dalam menyalurkan zakat, pengelolaan harta, pengelolaan rampasan perang, pajak, dan sumber daya pendapatan negara lainnya untuk digunakan seperti kepentingan umum, seperti membangun infrastruktur, membantu fakir miskin, atau membiayai pendidikan. Peran khalifah
atau pemimpin negara dalam sistem ekonomi sangat besar. Mereka bertanggung jawab tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga menjamin keadilan ekonomi. Mereka memastikan distribusi kekayaan dilakukan secara merata dan bahwa sistem perpajakan tidak memberatkan rakyat. Selain itu, kemajuan teknologi pertanian dan irigasi juga mendorong produktivitas ekonomi, khususnya dalam sektor agrikultur, yang menjadi tulang punggung banyak masyarakat muslim saat itu. Pengelolaan pertanian yang canggih untuk zamannya menunjukkan bahwa umat Islam telah memahami betapa pentingnya efisien dan keberlanjutan sumber daya alam. Dalam hal pemikiran, ada banyak tokoh besar yang melakukan kontribusi luar biasa terhadap perkembangan ekonomi Islam. Salah satunya dikenal Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, yang menuliskan kitab monumental Al-Kharaj. Kitab ini membahas sebagai aspek perpajakan, prinsip keadilan fiskal, dan hubungan antara negara dengan rakyat dalam konteks ekonomi. Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dalam menarik pajak serta perlunya negara memperhatikan kondisi ekonomi rakyat sebelum menetapkan beban fiskal ataupun pajak. Karyanya menjadi rujukan penting dalam memahami berbagai negara seharusnya mengelola sumber daya dan pendapatan untuk kemaslahatan umat. Tokoh lainnya adalah Al-Farabi, yang dikenal dengan karyanya Al-Madinah ataupun Al-Fadhilah atau negara utama. Dengan karyanya, Al-Farabi menggambarkan model negara ideal yang dijalankan oleh pemimpin bijak, memahami filosofi, syariah, ilmu praktis, serta ia menguraikan bagaimana distribusi kekayaan yang adil menjadi salah satu syarat tercapainya kebahagiaan kolektif dalam masyarakat. Al-Farabi juga menekankan bahwa negara tidak boleh mengejar kemakmuran materi, tetapi juga harus menjaga nilai-nilai etis spiritual. Sementara itu, Al-Muwardi dalam bukunya Al-Hakam Al-Sultaniyah membahas tentang secara fungsi-fungsi negara termasuk dalam bidang ekonomi. Ia menegaskan bahwa pemimpin bertugas menjamin keadilan, mengatur pasar agar tidak terjadinya monopoli, menstabilkan harga, dan melindungi konsumen dari penipuan ataupun eksploitasi. Tiga tokoh ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sejak masa klasik sudah sangat sistematis dan kompleks, serta menyentuh berbagai aspek dari hukum publik hingga administrasi negara, dan bahkan keuangan itu sendiri. Dari hasil pemikiran dan praktik sistem ekonomi pada masa itu, kita bisa melihat beberapa prinsip utama yang menjadi ciri khas ekonomi Islam. Yang pertama, keterpaduan hukum syariah dan tujuan sosial ekonomi. Ekonomi yang tidak dipandang hanya sebagai aspek material, tetapi juga menjadi nilai spiritual. Seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan hukum Islam dan juga membawa kemanfaatan sosial. Kedua, pentingnya distribusi kekayaan secara merata. Islam menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja, karena melalui infak, zakat, dan wakaf, Islam menciptakan sistem redistribusi yang mendukung kesetaraan sosial dan membantu masyarakat miskin. Ketiga, Islam sangat menekankan pada keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, Islam melarang riba, goror dalam transaksi ataupun dalam berbisnis. Karena riba dianggap sebagai eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan keadilan. Sementara goror mengandung unsur ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam mengembangkan kontrak-kontrak keuangan seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah, yang semua ini berlandasan prinsip saling ridho dan keadilan. Keempat, Islam menganggap bekerja sebagai ibadah. Mencari nafkah yang halal bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam perspektif ini, setiap aktivitas ekonomi menjadi bermakna spiritual, selama dilakukan secara halal dan niatnya yang benar.
Oleh karena itu, dengan meneladani prinsip-prinsip dari masa keemasan Islam, kita tidak hanya menghargai warisan masa lalu, tetapi juga membangun masa depan dengan ekonomi yang lebih adil, keberadaban, dan penuh keberkahan. Ya, mungkin itu saja materi tentang sejarah pemikiran Islam pada periode klasik 250 Hijriah sampai 450 Hijriah. Apabila kalian punya pertanyaan ataupun ingin mendiskusikan sesuatu, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.